Siapkan 300 gram tepung pro sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Tuang 70 ml minyak goreng. Aduk hingga tercampur rata sampai teksturnya berpasir. Tuang 140 ml air. Jika adonan mulai terasa berat, ini bisa langsung diaduk menggunakan tangan. Ulon sampai adonan menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini bentuk bulat, kemudian oles seluruh permukaan adonan menggunakan margarin. Ini berfungsi supaya hasil adonannya lentur dan tidak mudah sobek. Bagian bawahnya ini bisa dirapikan terlebih dahulu dan oles kembali dengan margarin. Istirahatkan minimal selama 30 menit dan tutup dengan kain. 3 siung bawang putih halus masukkan ke dalam minyak panas. Dan 2 siung bawang merah yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai harum dan warnanya agak kecoklatan. Masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong gadu kecil. 100 gram wortel. Aduk rata terlebih dahulu. Tuang 120 ml air. Supaya cepat empuk ini ditutup. Siapa di sini yang salpok dengan wajan yang aku gunakan? Aku menggunakan Bolde Organic Green Pan Set yang terdiri dari sauspan 18 cm, wokpan 24 cm, dan prepan 22 cm. Memasak jadi lebih sehat karena VFOA-free, bebas bahan kimia berbahaya, teknologi organik infrared antibakteria. Dengan coating berbahan granit berkualitas tinggi, wajan ini mudah dibersihkan karena bagian luar dan dalamnya anti lengket, dan ergonomik handle anti panas. Induction bottom menjamin pemanasan lebih cepat dan merata dilengkapi dengan tutup kaca yang tebal. Memasak jadi lebih sehat, pilih wajan yang peduli bumi ya. Ini sayurannya sudah empuk ya dan airnya juga sudah menyusut. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris, 1 batang daun seledri yang sudah diiris. Aduk rata. Kemudian masukkan 1 butir telur. Aduk kembali hingga rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, angkat. Kita kembali ke adonan yang sudah didiamkan selama 30 menit. Karena permukaannya ada margarin, ini diaduk rata terlebih dahulu, kemudian bulatkan. Bagi adonan menjadi 16 bagian atau dengan berat masing-masing 30 gram. Kemudian bulat-bulatkan terlebih dahulu. Ambil 1 bagian adonan dan sisanya ditutup supaya adonan tidak kering. Tipiskan adonan dengan rolling pin setipis mungkin. Adonan ini sangat lentur sehingga tidak mudah sobek saat ditipiskan. Beri isian secukupnya atau sebanyak 1,5 sendok makan. Lipat dengan cara seperti ini. Kemudian gulung. Untuk bentuknya bisa disesuaikan kembali dengan selera. Goreng martabak sayur dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Apabila bagian bawahnya sudah kokoh, kemudian balik. Ini sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Jika warnanya sudah golden brown, angkat dan tiriskan. Untuk satu resep ini menghasilkan 16 piece martabak sayur.
Supaya lebih menarik, ini bisa dialasi dengan kertas cup. Kemas dengan plastik OPP ukuran 7x15 dan tambahkan cabai rawit. Ini cocok untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an per piece, atau bisa disesuaikan kembali dengan harga daerah masing-masing. Tampilan luarnya seperti ini, teksturnya crispy dan empuk, rasanya juga gurih. Ini beneran enak banget. Tujuh batang sosis atau setara 200 gram ini dipotong kecil-kecil ya. Masukkan 50 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 3 buah cabai keriting yang sudah diiris tipis, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, ini diambil bagian daunnya saja. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Masukkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Tuang 50-60 ml air. Aduk hingga tercampur rata. Untuk airnya jangan terlalu banyak ya supaya adonannya tidak keenceran. Ini sudah cukup. Siapkan plastik segitiga. Masukkan adonan. Kemudian ikat rapat. Dan ini hasilnya jadi 2 bungkus. Siapkan kulit pangsit yang bentuknya bulat atau juga bisa gunakan kulit dimsum. Semprotkan adonan di bagian tengah. Untuk setengah bagian ini dioles dengan air supaya nempel. Satu resep aku dapat 38-40 piece sochipan. Setelah jadi semua, ini bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Apabila bagian bawahnya kokoh, lalu balik. Ini bisa dibolak-balik supaya matangnya rata. Setelah warnanya golden brown seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Beri taburan daun seledri supaya lebih menarik. Kemas sochipam dengan mika ukuran 5 se dan isi sebanyak 2 piece. Lalu tambahkan saus sambal. 1 mika sochipam ini cocok untuk jualan 2.500 per mika atau 1.000-an per piece-nya. Tekstur kulitnya crispy dan bagian dalamnya kenyal. Untuk rasanya gurih, ini beneran enak banget. Tuang secukupnya air. Masukkan 250 gram dada ayam. Rebus sampai empuk atau matang. Setelah empuk kemudian angkat. Untuk ayamnya ini aku chopper atau juga boleh disuir-suir. 1 sendok makan margarin masukkan ke dalam wok pan. Lalu masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang, 4 siung bawang merah yang sudah dicincang. Tumis hingga harum. Masukkan 2 buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil. Supaya cepat empuk, tuang secukupnya air.
Ini dimasak sampai wortelnya empuk. Siapkan 2,5 sendok makan tepung terigu campur dengan secukupnya air. Aduk rata. Ini disisihkan terlebih dahulu. Setelah wortelnya kering dan empuk, masukkan ayam. Aduk rata sebentar. Tuang 200 ml susu full cream, ini bisa diganti dengan susu kental manis yang dilarutkan dengan air. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh saus tiram. Aduk rata dan masak hingga mendidih. Kemudian tuang larutan tepung yang dibuat sebelumnya. Aduk hingga tercampur rata sampai adonan mengental. Setelah mengental, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk kembali hingga tercampur rata. Jika sudah, kemudian angkat. 100 gram tepung pro sedang masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung maizena. 1 sendok teh garam. Aduk rata. Oh ya, di sini juga aku menambahkan 1/8 sendok teh kunyit bubuk supaya warnanya menarik. Masukkan 2 butir telur. 250 ml air, tuang sebagian dahulu. Aduk hingga tercampur rata hingga adonan menjadi halus. Setelah halus, tuang kembali sisa airnya. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali hingga rata. Masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris, gunakan bagian daunnya saja. 4 buah cabai keriting yang sudah diiris, ini boleh di-skip jika tidak suka pedas. Ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur. Tuang ke dalam teflon yang sudah panas, kemudian ratakan. Ini dimasak menggunakan api kecil hingga matang. Jika kulitnya lepas seperti ini, artinya sudah matang. 1 sendok makan tepung terigu ini dilarutkan dengan air, kemudian masak. Ini berfungsi sebagai lem perekat. Siapkan 1 lembar kulit. Letakkan rogot ayam secukupnya atau sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lipat membentuk kotak atau juga bisa dibentuk gulung. Oles kedua ujungnya dengan lem perekat yang dimasak sebelumnya. Supaya lebih menarik, ini bisa dialasi dengan kertas kap. Untuk namanya, ini kue dadar isi rogut ayam. Jika untuk jualan, ini bisa dikemas dengan mika ukuran 6x. Kue dadar rogut ini cocok untuk jualan 3.500 per piece. Tampilannya unik dengan isian yang melimpah, jajanan ini rasanya enak dan gurih dan pastinya sehat. Oh ya, untuk satu resep ini jadi 15 piece. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.